Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Helmi Dimayanti Sukiswo SAMA dan juga Ibu Nurul Fitriani SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Kelas K serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bab 6, yaitu mendesain dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen. Sebelum memulai ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Permatasari dengan NPM akhiran 194. Yang kedua Zain Asyam Sitaki dengan NPM akhiran 057. Yang ketiga Vanessa Aulia Andini dengan NPM akhiran 071. Yang keempat Ratna Dwi Budi Rahmawati dengan NPM akhiran 084. Yang kelima Zakia Ramadhani dengan NPM akhiran 107. Yang keenam ada Nabila Naila Syakira dengan NPM akhiran 163. Dan yang ketujuh ada Nadia Amara Dwi Faradila dengan NPM akhiran 339. Nah, dalam merancang dan evaluasi dari manajemen kontrol sistem itu terdapat dua pertanyaan dasar yang perlu dijawab, yaitu yang pertama, apa sih yang diinginkan? Pertanyaan ini itu berkaitan dengan apa yang diharapkan organisasi dari karyawan tersebut. Tujuan yang jelas dan spesifik harus ditetapkan agar karyawan itu dapat memahami tindakan apa sih yang diinginkan dari perusahaan dan hasil yang seperti apa sih yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Nah, dengan mengetahui apa yang diinginkan, organisasi itu dapat merancang alternatif kontrol yang tepat untuk memastikan karyawan tuh dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, lalu yang kedua, terdapat apa sih yang mungkin akan terjadi? Nah, setelah menentukan apa yang telah diinginkan tadi, itu organisasi juga perlu menilai apa yang mungkin terjadi di dalam realitanya. Nah, ini tuh melibatkan analisis terhadap potensi masalah yang dapat muncul. Seperti yang pertama, terdapat lack of direction, di mana pertanyaan ini tuh seperti apakah karyawan memahami key action atau tindakan yang diharapkan dan key result atau hasil yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, motivation problem. Nah, di situ pertanyaannya, apakah karyawan itu memiliki motivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Lalu yang ketiga, personal limitation. Apakah karyawan itu memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi peran yang diharapkan oleh perusahaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dapat membantu organisasi untuk memprediksi tantangan apa saja sih yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan. Nah, jika organisasi itu menemukan bahwa tindakan atau hasil yang terjadi itu berbeda dengan apa yang diharapkan, maka manajemen kontrol sistem itu perlu diperbaiki atau disesuaikan tergantung pada tingkat masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang choice of control. Yang pertama ada types of control atau jenis-jenis kontrol. Jenis-jenis kontrol terbagi menjadi ada 4 bagian. Yang pertama, kita akan bahas tentang results control. Results control atau pengendalian hasil melibatkan penetapan target kinerja atau hasil yang diinginkan secara spesifik dan menuntut pertanggungjawaban karyawan atau tim untuk mencapainya. Jenis pengendali ini memiliki 3 kunci karakteristik, yaitu tujuan yang jelas, manajer menetapkan target kinerja spesifik seperti target penjualan, margin keuntungan, atau output produksi yang harus dicapai oleh karyawan atau departemen. Yang kedua ada otonomi, karyawan memiliki kebebasan untuk memilih cara mencapai target yang ditetapkan, memberi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi. Selama hasil yang diinginkan tercapai, karyawan tidak dibatasi oleh prosedur yang ketat. Yang terakhir ada akuntabilitas, kinerja diukur secara teratur, dan penghargaan atau sanksi diberikan berdasarkan apakah target tersebut tercapai atau tidak. Yang kedua ada action controls. Pengendalian tindakan melibatkan penetapan atau pelarangan tindakan tertentu yang harus diikuti karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini berfokus pada pemantauan dan membimbing perilaku secara langsung, memastikan karyawan mengikuti prosedur, aturan, dan pedoman yang ditetapkan. Sama seperti results control sebelumnya, action controls juga memiliki 3 kunci karakteristik, yaitu yang pertama ada pemantauan perilaku, aturan dan prosedur, dan sistem persetujuan. Pemantauan perilaku ini pengendalian tindakan memantau tindakan karyawan untuk memastikan mereka mengikuti metode atau proses yang disetujui. Ini bisa mencakup pengawasan langsung, daftar periksa, atau sistem teknologi yang melacak aktivitas. Sedangkan untuk aturan dan prosedur, organisasi menetapkan aturan formal, kebijakan, dan prosedur operasi standar atau SOP yang harus diikuti karyawan. Yang ketiga ada sistem persetujuan, yaitu tindakan tertentu memerlukan persetujuan dari atasan sebelum diimplementasikan. Misalnya, persetujuan anggaran atau keputusan perekrutan.
memastikan bahwa keputusan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga ada personal control. Pengendalian personalia bertujuan mempengaruhi karyawan dengan memastikan bahwa orang yang tepat direkrut, dilatih dengan baik, dan ditempatkan di lingkungan yang mendorong mereka untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Kunci karakteristiknya yaitu ada seleksi dan perekrutan. Organisasi berinvestasi dalam merekrut karyawan yang memiliki keterampilan, sikap, dan nilai yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini membantu mengurangi kebutuhan akan pengendalian eksternal yang berlebihan karena karyawan secara alami cenderung berkinerja baik. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan berkelanjutan ditawarkan untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka secara efektif dan membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang positif. Pengendalian personalia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pengendalian diri dan kinerja tinggi, seperti menawarkan pekerjaan yang bermakna, peluang pengembangan, dan budaya kerja yang mendukung. Yang keempat ada cultural control. Pengendalian budaya berupaya mempengaruhi perilaku karyawan melalui nilai-nilai, norma, keyakinan, dan budaya organisasi yang dimiliki bersama. Metode pengendalian ini mengandalkan penciptaan budaya organisasi yang kuat, di mana karyawan merasa memiliki rasa kebersamaan dan komitmen terhadap tujuan bersama, sehingga mereka lebih cenderung bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengendalian. Yang pertama ada prediktabilitas perilaku. Prediktabilitas perilaku mengacu pada sejauh mana tindakan atau proses kerja karyawan dapat diprediksi, distandarisasi, atau dikendalikan. Ketika perilaku dapat diprediksi, lebih mudah mengendalikan proses secara langsung melalui pengendalian tindakan. Yang kedua ada pengetahuan tentang hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil efektif, manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan atau hasil spesifik yang ingin dicapai. Jika tujuannya tidak jelas, menjadi sulit untuk menuntut pertanggungjawaban karyawan atas hasilnya. Sama seperti poin-poin sebelumnya, pengetahuan tentang hasil yang diinginkan ini juga memiliki kunci karakteristik, yaitu yang pertama ada kejelasan tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik memungkinkan penggunaan pengendalian hasil karena karyawan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Ini bisa berupa target finansial, kuota produksi, atau skor kepuasan pelanggan. Yang kedua ada penetapan tujuan dengan metode SMART. Metode SMART itu yaitu terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Ini memastikan bahwa hasil dapat dilacak dan diukur. Jika tujuan samar, pengendalian hasil mungkin tidak efektif karena karyawan tidak tahu bagaimana mereka dinilai. Selanjutnya yang ketiga ada kemampuan untuk mengukur hasil. Agar pengendalian hasil efektif, organisasi harus dapat mengukur kinerja individu atau tim dengan akurat. Kemampuan mengukur hasil mengacu pada seberapa mudah dan dapat diandalkan organisasi dalam melacak dan menilai apakah hasil yang diinginkan tercapai. Yang keempat ada biaya versus manfaat. Sistem pengendalian yang berada memiliki biaya. Misalnya pemantauan, penegakan, dan pelatihan, dan manfaat misalnya seperti peningkatan kinerja atau pengurangan risiko yang bervariasi. Manajer harus mempertimbangkan biaya dan manfaat ketika memutuskan mekanisme pengendalian yang akan diimplementasikan. Selanjutnya ada merancang sistem kontrol yang efektif. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya, dan lingkungan eksternal sangat penting untuk memutuskan sistem pengendalian yang tepat. Yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi. Di dalam evaluasi ini hanya terdapat dua bagian, yaitu dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang kedua metode ini memiliki fungsi untuk membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, membimbing upaya untuk menutup kesenjangan kinerja, dan meningkatkan efisiensi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Keuntungan dan kerugian dari pengendalian tindakan. Keuntungan yang paling signifikan dari pengendalian tindakan atau action control adalah suatu bentuk langsung dalam pengendalian. Pengendalian tindakan ini merupakan pengendalian yang benar-benar penting jika dilakukan pada awal proses. Kedepannya, jika pengendalian atas tindakan ini dinilai tidak terlalu memadai, maka tidak diperlukan lagi untuk memantau hasil. Pengendalian tindakan cenderung mengarah pada dokumentasi akumulasi pengetahuan terkait dengan apa yang paling berhasil. Dokumen yang dihasilkan, misalnya kebijakan dan prosedur, merupakan cara yang efisien untuk mentransfer pengetahuan kepada karyawan yang melakukan tindakan. Pengendalian tindakan, khususnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur, merupakan cara yang efisien untuk membantu koordinasi organisasi. Pengendalian tindakan meningkatkan prediktabilitas tindakan dan mengurangi jumlah arus informasi antar organisasi yang diperlukan untuk mencapai upaya terkoordinasi. Namun pengendalian tindakan ini juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, adanya keterbatasan kelayakan. Pengetahuan yang baik terkait dengan tindakan apa yang diinginkan hanya ada untuk pekerjaan yang rutin saja. Namun, karena pekerjaan rutin tersebut, karyawan akan kecenderungan untuk fokus pada hal yang mereka ketahui atau pahami saja, sehingga mudah untuk diawasi tapi tidak terlalu penting. Hal tersebut akan menyebabkan perubahan perilaku atau behavioral displacement, seperti pemahaman yang tidak diharapkan atau means and inversion. Yang kedua yaitu sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali menghambat adaptasi, inovasi, dan juga kreativitas karyawan. Karyawan seringkali bereaksi terhadap pengendalian tindakan dengan menjadi pasif. Mereka mengembangkan kebiasaan kerja berdasarkan aturan kerja yang telah diberikan kepada mereka. Adaptasi ini mungkin begitu menyeluruh sehingga mereka mulai bergantung pada aturan, sehingga berhenti untuk berpikir tentang bagaimana proses dapat ditingkatkan dan menjadi resisten terhadap perubahan. Dari hal tersebut akan menghambat karyawan dalam melakukan pengembangan, inovasi, ataupun improvisasi kerja. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan secara khusus dapat menyebabkan kecerobohan. Karyawan yang terbiasa bekerja dengan seperangkat aturan yang stabil cenderung mengambil jalan pintas daripada mengambil jalan yang sesuai prosedur, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari pengendalian hasil. Salah satu keuntungan dari pengendalian hasil adalah kelayakan. Pengendalian hasil dapat memberikan pengendalian yang efektif, bahkan jika pengetahuan terkait dengan tindakan apa yang diinginkan tidak ada. Keuntungan lain dari pengendalian hasil adalah bahwa perilaku karyawan dapat dipengaruhi meskipun karyawan tersebut telah diberi otonomi yang signifikan. Hal ini khususnya diinginkan ketika kreativitas dibutuhkan karena otonomi memberi ruang bagi cara berpikir dan inovatif. Pengendalian hasil juga memberikan pelatihan di tempat kerja. Karyawan dapat belajar dengan melakukan dan membuat kesalahan. Hal ini juga memberi ruang bagi gaya perilaku yang unik untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada standarisasi satu pendekatan. Keuntungan terakhir dari pengendalian hasil adalah dibandingkan dengan pengendalian tindakan, pengendalian hasil ini seringkali relatif murah. Pengukuran kinerja seringkali dikumpulkan untuk alasan yang tidak terkait langsung dengan pengendalian manajemen, seperti pelaporan keuangan, pelaporan pajak, atau perumusan strategi. Jika pengukuran ini dapat digunakan atau diadaptasi dengan mudah untuk pengendalian hasil, biaya tambahan pengendalian tersebut dapat relatif kecil. Yang berikutnya yaitu kerugian dari pengendalian hasil. Kerugian yang pertama yaitu adalah hasil pengukuran tidak mampu menyediakan indikasi yang sempurna serta tidak dapat menunjukkan apakah tindakan yang benar telah diambil di saat yang tepat atau mungkin gagal dalam memenuhi salah satu dari sifat-sifat tindakan yang baik seperti kesesuaian, ketelitian, objektivitas, ketepatan waktu, atau mungkin saling pengertian. Kekurangan yang kedua atau kerugian yang kedua yaitu hasil yang dipengaruhi oleh hal lain, bukan dari kemampuan ataupun usaha karyawan. Resiko ini timbul karena berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti ketidakpastian lingkungan, ketidakberuntungan atau bad luck, atau mungkin ketergantungan organisasi. Seringkali karyawan yang diberikan beban atau risiko tambahan memunculkan masalah yang cukup serius. Dalam hal ini, perusahaan harus berpikir lebih keras bagaimana menetapkan kompensasi yang adil bagi karyawan yang memperoleh beban atau risiko tambahan. Yang ketiga yaitu ketidakmungkinan dalam mengoptimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
sebagai bagian dari sistem pengendalian seperti target anggaran. Target yang diberikan kepada karyawan haruslah menantang namun bisa diperoleh. Selain itu, target haruslah realistis dan mampu dikoordinasikan dengan baik oleh seluruh karyawan. Target ini juga harus memberikan motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Materi selanjutnya mengenai pilihan keketatan pengendalian. Materi ini membahas tentang pengendalian dalam suatu organisasi, terutama tentang pengendalian perlu diperketat atau dilonggarkan. Hal ini bergantung pada jawaban atas 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa manfaat dari pengendalian yang ketat? Pengendalian yang ketat paling bermanfaat atas area yang paling penting bagi keberhasilan organisasi. Contohnya, seperti inventaris pada toko swalayan. Jika stok tidak dikelola dengan baik, perusahaan akan memiliki terlalu banyak barang yang tersimpan yang sebenarnya tidak diperlukan. Di sisi lain, jika barang habis atau kehabisan stok, pelanggan akan merasa kecewa dan pengalaman mereka berbelanja menjadi buruk. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara memiliki stok yang cukup tetapi tidak terlalu banyak. Pertanyaan yang kedua, apa saja biayanya? Pengendalian yang ketat memang bermanfaat, tetapi seringkali memiliki biaya yang tinggi, baik dalam hal sumber daya maupun waktu. Terdapat 3 poin penting pada biaya pengendalian. Yang pertama, waktu dan energi. Pengendalian yang terlalu ketat dapat menghabiskan banyak waktu dan energi dalam pemantauan dan pelaporan, sehingga bisa memperlambat proses kinerja dan membuat karyawan terjebak pada pekerjaan administratif. Untuk yang kedua, adaptasi berkelanjutan. Biaya pengendalian juga muncul ketika perusahaan perlu terus menyesuaikan kebijakan pengendaliannya. Pengendalian yang adaptif memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkala yang bisa memakan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, evaluasi. Pengendalian yang ketat memerlukan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem pengendalian masih relevan dan efektif. Hal ini membutuhkan sumber daya dan perhatian dari pihak manajemen. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kemungkinan efek samping yang merugikan? Pengendalian yang ketat juga bisa menimbulkan efek samping yang merugikan jika tidak dilakukan dengan benar. Terdapat 3 poin penting dalam efek samping pengendalian yang ketat. Yang pertama, motivasi karyawan. Pengendalian yang terlalu ketat dapat membuat karyawan merasa kurang dipercaya dan termotivasi, yang berisiko menurunkan kinerja dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa terlalu diawasi cenderung menjadi kurang kreatif dan inovatif. Yang kedua, fleksibilitas. Ketika pengendalian terlalu kaku dan tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan, organisasi bisa kehilangan fleksibilitas dan menjadi kurang responsif terhadap peluang baru atau ancaman yang muncul. Yang ketiga, inovasi. Pengendalian yang terlalu ketat juga bisa menghambat inovasi dan kreativitas karyawannya. Selanjutnya yaitu pengendalian ketat dan longgar secara bersamaan. Pengendalian ketat dan longgar adalah pengendalian di mana perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berinovasi dan mengambil inisiatif, tetapi tetap memastikan bahwa ada nilai-nilai dan tujuan inti yang sangat jelas dan dipegang teguh oleh karyawan. Bagaimana konsep ini bisa diterapkan? Yang pertama, tentu saja karena adanya budaya perusahaan yang kuat bisa menjadi dasar pengendalian. Ketika karyawan memahami nilai inti perusahaan, mereka tidak memerlukan aturan yang terlalu detail karena sudah tahu apa yang diharapkan perusahaan dari mereka. Yang kedua, pengendalian selektif. Jika perusahaan tidak memiliki budaya yang kuat, mereka masih bisa menerapkan pengendalian ketat dan longgar dengan mengontrol hal-hal yang penting secara ketat, tetapi tetap memberikan kebebasan di area lain yang kurang kritis. Ini memberikan karyawan ruang untuk bekerja tanpa merasa terlalu terikat oleh aturan yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan adaptive change atau beradaptasi terhadap perubahan. Di dalam konteks tentunya konteks SPM ya, sistem pengendalian manajemen. Sebelum jelaskan terkait di sini saya membagi ada 4 poin. Pernah nggak sih kita itu berpikiran bahwa perusahaan yang besar seperti Google atau Apple itu bisa terus berinovasi dan juga berkembang? Itu sebenarnya terdapat kunci yang dimana kuncinya di sini adalah kemampuan mereka dalam mengadaptasi sistem pengendalian manajemen. Google misalnya telah berhasil membangun budaya inovasi yang kuat dengan mengalokasikan waktu kerja karyawan untuk proyek-proyek eksperimental. Sementara itu Apple terkenal dengan fokusnya pada kualitas produk dan pengalaman pengguna.
kemudian didukung juga oleh sistem pengendalian manajemen yang baik, sehingga studi itu menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis itu cenderung bisa lebih sukses dan juga memiliki keunggulan kompetitif yang baik. Selanjutnya kita akan membahas dari keempat poin yang saya cantumkan dalam slide. Pertama adalah sistem pengendalian manajemen itu berkembang bersama organisasi. Jadi sama seperti manusia yang tumbuh dan juga berkembang, begitu pula organisasi. Seiring bertambahnya ukuran dan kompleksitas organisasi, kebutuhan akan sistem pengendalian yang lebih canggih itu juga meningkat. Pada tahap awal, sistem pengendalian mungkin hanya berupa kesepakatan informal antara pemilik dan karyawan. Nah, seiring waktu, sistem ini akan berkembang menjadi prosedur formal, kemudian kebijakan tertulis, kemudian juga ada sistem pelaporan yang terintegrasi. Dan yang kedua ada perusahaan kecil itu sering mengandalkan kontrol personal. Jadi dalam perusahaan kecil, pimpinan pendiri itu seringkali menjadi pusat dari semua keputusan dan juga tindakan. Nah, pengaruh pribadi mereka sangat kuat dalam mengarahkan karyawan-karyawannya. Dan kontrol personal di sini juga memungkinkan perusahaan kecil itu untuk mengambil keputusan dengan cepat dan juga fleksibel dalam merespon perubahan pasar. Namun ketika seiring pertumbuhan yang terjadi, kontrol personal menjadi semakin sulit dipertahankan, sehingga pemilik itu tidak dapat terus memantau semua aspek bisnis secara langsung, karena bisnis itu lama-kelamaan juga akan tumbuh dan juga berkembang. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan organisasi itu memerlukan formalisasi. Itu diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan juga mengurangi kesalahan maupun meningkatkan efisiensi. Dengan prosedur yang jelas, pemilik atau manajer itu dapat mendelegasikan wewenang kepada karyawan lain, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Kemudian yang terakhir adalah faktor eksternal. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang bisa memberikan atau bisa mendorong adaptasi dari suatu sistem pengendalian manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama ada persaingan, yang mana persaingan yang ketat tentu akan memaksa organisasi untuk terus berinovasi dan juga meningkatkan efisiensi. Dan sistem pengendalian yang efektif itu menjadi biasanya adalah alternatif yang sering digunakan oleh perusahaan, karena dapat membantu organisasi ini bisa mengidentifikasi peluang dan juga ancaman yang muncul dari persaingan tersebut. Dan ada globalisasi juga. Ekspansi ke pasar global ini menghadirkan tantangan baru seperti perbedaan budaya, kemudian regulasi dan juga mata uang. Kemudian adanya perubahan teknologi. Jadi perubahan teknologi di sini karena adanya zaman ke zaman itu teknologi semakin berkembang. Jadi perkembangan teknologi seperti otomatisasi, kemudian juga big data, kemudian juga ada kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI, itu mengubah cara organisasi beroperasi, sehingga sistem manajemen pengendalian harus dapat memanfaatkan teknologi yang baru supaya bisa meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Kemudian sebenarnya sistem pengendalian manajemen itu adalah alat yang dinamis dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan yang terus berubah. Sehingga dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pengendalian, organisasi nanti tentunya akan bisa membangun sistem yang lebih efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang menjaga fokus perilaku. Jadi, di dalam suatu analisis sistem pengendalian manajemen itu terdapat suatu kesulitan yang dimana terletak pada reaksi karyawan terhadap pengendalian yang diterapkan. Nah, prediksi perilaku karyawan bukanlah hal yang pasti karena perbedaan perilaku yang signifikan terjadi di berbagai tingkatan.
Nah, seorang manajer ini juga perlu untuk memahami perbedaan tersebut dikarenakan efektivitas dari pengendalian manajemen akan bervariasi, yaitu tergantung pada reaksi karyawan yang terlibat. Tidak ada satu bentuk pengendalian yang optimal dalam semua situasi karena respon dari para karyawan yang berbeda akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pengendalian dari manajemen tersebut. Oleh karena itu, penting untuk tetap fokus pada orang-orang yang terlibat karena manfaat dari pengendalian manajemen hanya dapat diperoleh melalui dampaknya terhadap perilaku para karyawannya. Jadi, sistem pengendalian manajemen yang efektif akan sangat bergantung pada fokus perilaku. Berikut merupakan beberapa cara untuk menjaga fokus perilaku. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas, yaitu memastikan semua pihak memahami tujuan, standar kinerja, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Lalu yang kedua yaitu umpan balik yang berkala. Memberikan umpan balik secara teratur, baik positif maupun negatif, untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu sistem imbalan yang adil. Merancang sistem imbalan yang adil dan transparan untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan. Yang keempat yaitu pengembangan karyawan. Menginvestasikan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Lalu yang kelima ada budaya organisasi yang kuat, yaitu menciptakan budaya organisasi yang mendukung perilaku yang diinginkan, seperti kerjasama, inovasi, dan juga integritas. Dan yang keenam yaitu ada libatkan karyawan. Melibatkan para karyawan dalam suatu proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada evaluasi sistem secara berkala, yaitu mengevaluasi secara berkala efektivitas sistem pengendalian manajemen dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang maintaining of good control atau dalam bahasa Indonesia artinya mempertahankan pengendalian yang baik. Dalam lanskap bisnis yang dinamis saat ini, menjaga sistem pengendalian yang efektif itu sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Namun, mencapai pengendalian yang optimal itu bisa menjadi tantangan karena banyaknya organisasi yang menghadapi berbagai faktor yang dapat menyebabkan masalah pengendalian. Jadi, apa yang menyebabkan masalah pengendalian ini serius? Berikut ada dua alasan utamanya. Yang pertama adalah pemahaman yang tidak sempurna tentang situasi. Jadi, di sini ketika sebuah perusahaan tumbuh dengan cepat atau mengalami perubahan yang signifikan, manajer mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi pengendalian manajemen yang mereka miliki. Sebagai hasilnya, pengendalian mungkin tidak lagi efektif di lingkungan yang baru. Yang kedua adalah tuntutan bisnis yang bersaing. Di sini, manajer seringkali memprioritaskan kebutuhan bisnis mendesak lainnya seperti pemasaran atau pengembangan produk daripada memelihara atau memperbarui sistem pengendalian mereka. Ini terutama benar selama periode pertumbuhan dan perubahan, di mana sistem pengendalian mungkin diabaikan demi mengejar peluang bisnis yang segera. Namun, penting untuk diakui bahwa tidak ada sistem pengendalian manajemen yang sempurna. Dalam lingkungan yang cepat berubah, menemukan keseimbangan yang tepat antara pengendalian yang ketat dan memberikan fleksibilitas untuk inovasi itu sangatlah sulit. Seringkali sebuah sistem yang tampak longgar atau tidak sempurna sebenarnya dapat mendorong kreativitas, kerjasama tim, atau efisiensi biaya dengan cara yang tidak langsung terlihat. Pada akhirnya, sebuah organisasi harus menyesuaikan sistem pengendaliannya sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan menggunakan penilaian, pengetahuan, dan wawasan terbaik yang tersedia. Ini tentang menemukan keseimbangan yang cocok untuk situasi saat ini sambil tetap fleksibel menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi dan menangani masalah pengendalian. Kritik harus disampaikan dengan hati-hati. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, dinamika industri, dan keadaan tertentu dapat mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian. Penting pula untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan kerugian dari berbagai pendekatan pengendalian.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mempertahankan pengendalian yang baik adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah pengendalian, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian yang cermat, dan menemukan keseimbangan yang tepat antara pengendalian dan otonomi, organisasi akan dapat meningkatkan kinerja mereka dan akan bisa mengurangi risiko mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.